Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Givari Bapak Suprapto. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu mengonfigurasikan web server dan subdomain. Oke, kita langsung saja yaitu ke langkah awal. Di sini kita akan mengonfigurasikan web server dulu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menginstal web servernya atau Apache dengan cara sudo apt install apache 2 min y, seperti itu. Tapi karena di sini saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu menginstal ulang. Kalau kalian sudah menginstal, kalian bisa sudo system ctl enable apache 2, lalu kita start Apache-nya. Nah, jika sudah, kita perlu mengonfigurasikan jaringan kita dulu. Nah, kita mengubah IP address-nya menjadi IP name kita ya. Pertama kita sudo nano etc netplan 01 network manager all.yaman. Di sini kita akan mengedit konfigurasi jaringannya dengan mengubah 4 digit angka di belakang ini menjadi NIM saya sendiri, yaitu 166051. Nah, untuk gateway-nya ini ada, kita pakai 192.168.61. Nah, ini untuk DNS-nya kita juga pakai 192.168.6051. Nah, kalau kalian sudah menginstal Apache-nya, biasanya tampilannya itu seperti ini. Kita buka browser dulu. Ketikkan 192.168.6051. Nah, biasanya akan tertampil tulisan seperti Apache. Kalau sudah tertampil seperti itu, berarti IP address kalian sudah tersambung ke web servernya, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung ke bagian 3, yaitu instalasi database servernya. Untuk install database server, kalian perlu sudo apt install mysql min server min y. Nah, karena di sini saya sudah menginstal database server sebelumnya, jadi saya tidak perlu menginstal ulang. Nah, kalau kalian belum menginstalnya, kalian bisa klik enter dan tunggu instalasinya sampai selesai. Oke. Selanjutnya kita membuat database-nya. Kita bisa masuk ke MySQL dengan cara sudo mysql menu root min p. Nah, di sini enter password aja, tidak usah kalian isi. Nah, kalian buat database dan user seperti ini. Nah, jadi create database itu, kita create database, lalu nama database kita apa, misalnya wpdb, seperti itu. Lalu juga ada usernya, misalnya saya di sini menggunakan nama G dari Givari, lalu localhost dan di identify by. Nah, identified by itu, setelah itu kita akan menginput password kita akan membuat password. Misalnya saya membuat password admin 123, seperti itu. Lalu kita di grant all privilege on wpdb to g at localhost, lalu kita close privilege dan lalu exit, seperti itu.
Nah, untuk yang keempat ada instalasi PHP. Kalian bisa mengikuti saja seperti ini: sudo apt install php apache 2 mod php mysql php xml phpgd php core php string php zip unzip. Oke. Nah, kalau sudah, kalian klik enter saja, tunggu instalasi sampai selesai. Karena saya sudah menginstalnya, jadi saya tidak perlu menginstal lagi. Nah, kalau sudah, kita di restart dengan sudo systemctl restart apache 2 seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita perlu mengubah DNS server kita, diubah menjadi IP address yang telah kita buat tadi. Caranya yaitu sudo nano etc resolve.conf. Di sini kita perlu exit dulu ya, exit dari MariaDB nya. Kita kembali ke VirtualBox. Sudo nano etc resolve.conf. Nah, karena ini belum diubah, kita harus mengubahnya dulu nih menjadi sesuai dengan yang kita tadi 192.168.60.51. Kalau udah kita simpan dan keluar, lalu bagian selanjutnya kita ada instalasi WordPress. Kalian bisa install dengan mengikuti langkah berikut ini. Deteng. Nah, kalau sudah, karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi. Nah, kalau sudah, kita perlu mengedit virtual host untuk subdomainnya, yaitu kita bisa ketikkan saja sudo nano. Setelah kalian menginstal WordPress, kalian bisa mengaktifkan konfigurasi seperti ini. Dan lalu kita ke langkah selanjutnya, kita ke konfigurasi WordPress-nya. Dan di sini kita akan masuk ke direktori cd var www html wordpress. Lalu kalau kalian belum, kalian bisa lakukan sudo cp wp config sample.php wp config.php. Nah, kalian bisa klik enter aja karena aku sudah, jadi aku langsung mengeditnya saja di dalam ini menjadi sudo wp nano wp config.php. Nah, di sini kalian bisa melihat di sini ada konfigurasi WordPress yang dimana ini tersambung dengan database yang tadi kita buat ya teman-teman. Nah, ini misalnya ada DB name, yaitu maksudnya itu nama database-nya, seperti yang kita buat tadi, yaitu wpdb. Lalu DB usernya ada G, dan DB passwordnya ada admin 123. Nah, kalian ubah ketiga yang ini. Untuk yang ini DB host, localhost, tidak usah diubah. Kalau sudah ubah yang tiga ini, kalian bisa simpan dan keluar saja. Lalu kita, kalau misalnya buka browser itu, misal kita ketik 192.168.61, itu akan muncul WordPress. Nah, kalian bisa melanjutkan instalasi WordPress-nya di situ, dan diinstal saja.
Oke, yang langkah selanjutnya kita akan mengedit konfigurasi utama subdomain kita. Kita buka lagi terminal, kita instalasi DNS ya. Langkah selanjutnya, kalau kalian belum install DNS servernya, kalian bisa sudo apt install bin 9 mindoc min y. Nah, karena aku sudah menginstal, jadi aku tidak perlu klik enter. Kalau sudah diinstal, kalian bisa masuk ke file konfigurasi utama dengan cara sudo nano etc bin name.conf.local. Nah, ini adalah file yang dimana isinya itu konfigurasi utama domain dan subdomain kita. Karena aku di sini buatnya subdomain, jadi kalian bisa masukin ini soundshop.farid.net. Nah, ini adalah konfigurasi domain tugas sebelumnya ya. Jadi kita perlu memfokuskan yang ini saja, yang ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita keluar saja. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat file subdomain. Kita kopikan dulu sudo cp etc/bin/db.local ke etc/bin/db.sub.kefarid.net. Nah, kalau udah, kalian klik enter aja. Dan kalau udah, kita masuk ke konfigurasi file subdomainnya dengan cara ketik sudo nano etc bin db.sub.kefarid.net. Nah, ini isi dari file subdomainnya teman-teman. Kita bisa ganti. Kalau defaultnya itu kan pasti seperti localhost atau ini localhost seperti itu teman-teman. Kita ganti semua ini menjadi nama subdomain kita. Begitu pula juga dengan yang ini ya. Kita ganti juga menjadi sub.kefarid.net. Lalu ini kita ganti IPVM kita, dan di sini kita bisa tambahkan www. Nah, kalau udah, kita bisa simpan dan keluar aja. Langkah selanjutnya, kita bisa ketikkan sudo name check conf. Nah, di sini fungsinya itu untuk konfigurasi DNS kita ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa selanjutnya sudo name check sub.kefarid.net tc bin db.sub.kefarid.net. Nah, kalau ada tulisan oke, berarti ini sudah berhasil. Kalian bisa restart saja dengan sudo systemctl restart pin 9. Nah, kalau sudah, kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan melakukan konfigurasi di PC host kita. Nah, kita akan menambahkan IP address dan subdomain kita ke PC host kita dengan cara kita membuka notepad. Kita open sebagai administrator dan yes, kita tunggu aja. Nah, oke. Di sini kalian bisa klik file
open, lalu kita bisa klik C dan kita pilih Windows. Nah, di Windows kita akan pilih sistem 32 dan kita cari yang namanya drivers, lalu etc. Nah, kalau di sini kalian buka all files. Nah, kita pilih yang host ini. Nah, karena aku udah menambahkan tadi, kalian bisa menambahkan subdomain kalian ke sini dan IP address-nya. Nah, untuk ini adalah IP address dan domain pada tugas saya sebelumnya. Kita cukup tambahkan ini saja kalau misalnya yang mau membuat subdomain. Nah, lalu kita selanjutnya akan testing ya teman-teman. Kalau 168 full. Nah, di sini sudah muncul identitas saya. Nah, caranya gimana biar muncul seperti ini? Kita perlu membuat file HTML dulu. Caranya bagaimana? Kalau kalian belum membuat folder, kalian bisa ketikkan subdomain dir var www.html sub. Kalian bisa klik, lalu ketikkan sudo nano var www.html sub index.html. Oh, salah. Sudo nano html index. Nah, ini adalah isi HTML dari web server kita. Kita buat, kita isikan identitas mahasiswa, NIM, dan nama saya. Lalu ada kelasnya. Di sini saya juga menambahkan gambar. Gambarnya ini ditaruh di direktori HTML ya teman-teman. Ini HTML. Kalau sudah, kalian bisa keluar saja. Nah, setelah semua langkah-langkah selesai, kita buka browser di VM-nya. Kita testing dulu. Nah, ini sudah muncul ya. Kemudian kita testing sub.devari.net. Ini juga muncul. Jadi ini sudah berhasil. Lalu kita coba di browser PC host kita. Kita saja. Nah, sama ya munculnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah berhasil membuat konfigurasi web server dan subdomain. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.